Baik, setelah sebelumnya kita telah mendengarkan video pertama dari kepribadian dan nilai dengan fokus pada kepribadian, saat ini kita akan masuk ke video keduanya yang akan fokus ke nilai. Baik, sebelumnya kita bayangkan dulu untuk nilai ini ya. Menurut sahabat Indonesia, apakah penerapan hukuman itu benar atau salah? Kenapa manusia diberi hukuman? Pertanyaan yang kedua, apakah keinginan atau hasrat menguasai orang lain, menguasai sekelompok orang, atau menguasai sebuah sistem benar atau buruk, baik atau buruk? Apa jawaban sahabat Indonesia? Nah, jawaban atas kedua pertanyaan ini dan mungkin pertanyaan-pertanyaan senada ditentukan oleh yang namanya nilai. Nilai mengandung elemen penilaian karena mengandung ide-ide seseorang atau individu mengenai apa yang benar, apa yang baik, apa yang diinginkan, apa yang diharapkan. Dia memiliki atribut. Sebentar, kita nyalakan dulu ya. Nilai ini memiliki atribut isi dan intensitas. Atribut isi mengatakan sebuah mode tindakan atau akhir keberadaan yang penting. Jadi mengenai nilai penting. Sedangkan atribut intensitas menspesifikkan seberapa penting. Jadi nilai itu berisikan penting dan seberapa dalam kepentingannya. Oke. Ketika kita memperingkat nilai dari sisi intensitas, kita akan dapat yang namanya sistem nilai dari orang tersebut. Jadi sistem nilai seperti apa nih setelah itu tadi kita lakukan pemeringkatan. Kita semua memiliki hierarki nilai menurut kepentingan yang relatif kita berikan pada nilai-nilai seperti nilai kesenangan, nilai kebebasan, nilai kehormatan diri, nilai kejujuran, nilai kesamaan, kepatuhan, dan seterusnya. Ya, seperti yang disampaikan oleh Robin. Nilai biasanya itu stabil dan bertahan. Nilai itu dibentuk mulai dari kita kecil. Siapa yang membentuknya? Yang membentuk itu orang tua, nomor 1. Keluarga, kemudian lingkungan, kepada siapa kita belajar, dan kepada siapa kita percaya. Ya, kalau sekarang itu salah satunya adalah kepada siapa kita browsing. Ya, mungkin arahnya ke situ ya. Kita sebagai anak, sebagai individu, kita sudah dari awal dikasih tahu tuh bagaimana berperilaku sesuai dengan apa yang diinginkan dan apa yang tidak diinginkan oleh orang tua. Misalnya kita tidak pernah kan diajarkan untuk jujur aja sedikit atau sedikit aja bertanggung jawab. Jadi kita harus jelas, kamu harus jujur, kamu harus bertanggung jawab, kamu harus menjadi anak yang pandai, kamu harus menghormati yang lebih tua, dan seterusnya. Setiap orang punya kategori seberapa penting sebuah nilai akan diterapkan. Nilai itu bisa berubah nggak? Nilai bisa berubah jika kita ragu akan nilai tersebut benar atau salah. Tapi biasanya sih nilai-nilai itu sudah yang tertanam itu makin kuat. Ada juga bukti hubungan antara kepribadian dan nilai. Hal ini menyeratkan nilai kita bisa saja sebagian ditentukan oleh sifat-sifat yang ditransmisikan secara genetik. Nah, pentingnya nilai dan pembentukan nilai.
Jika misalnya kita ada dalam sebuah organisasi ya, sebuah kantor, kita yakin bahwa yang namanya gaji itu berhubungan dengan kinerja ya. Semua biasanya menyetujui hal itu. Sedangkan kalau kita melihat bahwa gaji dialokasikan berdasarkan misalnya berdasarkan hubungan kekeluargaan atau berdasarkan senioritas, kita akan menentangnya. Kenapa? Karena kita percaya bahwa kita menganut sistem sistem penilaian bahwa yang namanya gaji itu hubungannya sama kinerja, bukan berdasarkan seberapa jauh kita mengenal karyawan atau seberapa jauh atau seberapa lama seorang bekerja. Kita akan menantangnya. Nah, kalau kita berada di lingkungan yang tidak sesuai dengan nilai yang kita terapkan, itu akan mengakibatkan ketidakpuasan kerja dan keputusasaan sehingga kita tidak melakukan kerja dengan maksimal. Nah, dalam hal ini Milton Rockach dia menyebutkan bahwa nilai itu dibagi atas dua kategori. Yang pertama adalah nilai terminal dan yang kedua adalah nilai instrumen. Nilai terminal merujuk pada hasil akhir yang diinginkan. Sedangkan instrumen adalah mode perilaku yang disukai. Merupakan alat atau instrumen ya yang akan untuk mencapai nilai yang terminal. Contoh nilai terminal, misalnya kesejahteraan, kesuksesan ekonomi, kebebasan, kesehatan, kebaikan, kedamaian dunia, serta arti hidup. Demikian disampaikan Robin. Contoh-contoh instrumennya adalah atau instrumentalnya adalah disiplin pribadi, kebaikan, serta orientasi sasaran. Jadi caranya untuk bisa mencapai instrumen adalah cara untuk bisa mencapai ke terminal. Masing-masing kita menempatkan nilai baik pada terminal maupun pada atau penggunaan alatnya atau nilai instrumennya. Kedua-duanya penting dan nilai terminal dan nilai instrumental ini akan beragam di setiap individu. Oke ya. Nah, di sini nih ada gambar nih, melanjutkan. Bagaimana nih kelompok eksekutif, kelompok anggota kelompok dan aktivis mengenai nilai terminal apa yang harus ada di eksekutif, nilai terminal apa yang diharapkan ada di kelompok anggota kelompok, dan nilai-nilai apa yang harus ada di nilai-nilai terminal apa yang harus dimiliki seorang aktivis. Kita ambil contoh saja ya. Seorang eksekutif, nilai-nilai yang harus ada, dituntut ada, salah satunya happiness. Ya, kenapa happiness? Karena happiness itu akan menggambarkan teladan apa yang bisa diberikan kepada karyawannya. Ya, nah supaya bisa happiness, dia harus independen. Ya. Kita dengan mengabaikan perilaku yang negatif tentu saja ya. Kalau seseorang punya kuasa untuk menentukan sikapnya, dia lebih happy. Ini ya. Jadi nilai-nilai yang dibangun adalah happiness terminalnya, sedangkan instrumennya adalah independen. Ya, kita lihat juga untuk anggota kelompok. Nah, happiness pada eksekutif berbeda dengan happiness pada kelompok anggota kelompok ya.
anggota kelompok membutuhkan kekuatan, keberanian untuk bisa memiliki kebahagiaan. Dia tidak memiliki independen untuk mencapai happiness-nya, tetapi keberanian untuk bisa mencapai happiness. Kenapa? Karena di sini posisinya dia ada di bawah eksekutif. Sedangkan independennya, kebebasannya ini dibutuhkan untuk nilai-nilai self respect. Berbeda ya, respect terhadap diri sendiri. Dia butuhkan independen sebagai instrumennya. Ya, bedakan dengan bahwa seorang anggota kelompok menggunakan keberaniannya, kekuatannya untuk mendapatkan kebahagiaan. Karena dia di sini posisinya sebagai bawahan dari eksekutif. Sekarang bagaimana dengan aktivis? Nah, seorang aktivis di sini kita tidak melihat ada happiness yang dituju, karena seorang aktivis kita melihat pada sikapnya yang helpful. Helpful itu dibutuhkan dalam rangka memberikan pelayanan, memberikan kedamaian kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Dia merupakan agent. Justru di sini dia adalah agent bahagia untuk memberikan kebahagiaan lebih luas daripada kebahagiaan seorang individu eksekutif atau kebahagiaan seorang union members. Sini mungkin jelas ya, kita tidak melihat satu-satu, tetapi Bu dosen hanya memberikan beberapa hal saja yang sebagai sampel dari pemahaman terminal dan instrumen. Baik, kita meningkat kepada cakupan pembelajaran selanjutnya, yaitu membandingkan perbedaan nilai antar generasi. Dan topik yang keduanya adalah mengidentifikasi nilai-nilai yang dominan dibutuhkan di dalam dunia kerja. Nah, ini nih penting ya untuk kita pahami, karena saat ini kita ada di dunia kerja yang melibatkan semua generasi yang masih tersisa ya. Ada baby boomer, masih ada yang bekerja, yang ada di dunia kerja ya, today's force. Ada generasi X dan juga ada generasi Y dan juga milenial ya. Ini ada beberapa pembagian. Kita melihat dari pembagian yang diberikan oleh Robin ya, dari buku Robin. Pembagian usia ini bisa berbeda-beda, tetapi kita gunakan satu patokan saja ya. Baby boomer di mana di sini didefinisikan, dikategorikan orang-orang yang lahir di tahun 65 sampai 85. Ya, ada beberapa yang mengatakan dari tahun 45 sampai 70-an ya. Generasi X adalah di sini dia membaginya dari tahun 85 sampai 2000, dan generasi Z, ada yang bilang Z, ada yang milenial tahun 2000 ke atas. Nah, perbedaannya apa generasi ini? Apapun pembagiannya, yang pasti ada 3 generasi. 1, cucu, orang tua, dan nenek kakek. Kira-kira gitu ya. Ya, kita lihat. Generasi yang paling atas, yang paling senior kita sebut saja. Mereka itu tipenya adalah orang-orang yang sukses, ambisius, kemudian tidak berkaitan dengan otoritas. Mereka ada di posisi otoritas. Kemudian biasanya bisa dibilang serius dalam bekerja ya, loyal. Kemudian generasi yang di bawahnya itu bapak-bapaknya. Kalau tadi mungkin bisa dibilang om, tante, atau kakek-kakek neneknya. Kalau ini mama papanya. Tipenya adalah mereka menginginkan adanya keseimbangan antara kerja dan
kerja dan keluarga ya. Kalau sebelumnya itu lebih fokus ke kerja, kalau yang lebih muda ini mulai menuntut adanya keseimbangan, mulai memikirkan keluarga ya. Kemudian biasanya tidak suka yang namanya aturan-aturan ya, generasi pemberontak, ada sebagian mengatakan demikian. Memberontak, kenapa memberontak? Karena memberontak terhadap sistem sebelumnya yang lebih dianggap kaku. Dan bersamaan dengan keinginannya untuk seimbang dalam kerja dan keluarga, mereka juga ingin seimbang dalam hal hubungan relationship ya, punya hubungan yang bagus dengan orang-orang lain, pihak-pihak lain ya. Kemudian generasi Z, mereka ini adalah orang-orang yang percaya diri dan banyak yang sukses di bidang-bidang yang terkadang tidak harus bekerja keras. Dia lebih mengutamakan hubungan relationship dan biasanya merupakan kelompok pengguna ya. Internet sudah ada, teknologi sudah ada, dan generasi Z adalah yang pengguna. Dia setingkat lebih tinggi secara teknologi dan generasi yang diprediksi mengubah arah dari cara sebelum yang konvensional ditarik kepada digital. Nah, tipe-tipe antar generasi ini sudah menunjukkan perbedaan sikap dari nilai-nilai yang dianut ya. Nah, kalau udah kita bicarakan perbedaan nilai, pasti akan ada kontra, pasti akan ada potensi konflik yang bisa ditimbulkan. Semua akan bertahan dengan apa yang dianggapnya benar, apa yang dianggapnya salah. Ya, seperti tadi kita bicara soal kepribadian juga, bahwa antar kepribadian bisa melihat sudut pandang yang berbeda. Ya, tadi Holland ini ya. Nah, kita lihat jenis-jenis tipe ini. Tipe realistik itu lebih suka kegiatan yang sifatnya fisik ya, seperti melakukan koordinasi, kekuatan yang berhubungan dengan kekuatan atau otot, itu dia bisa cocok. Kemudian karakteristiknya adalah pemalu, jujur, persisten, stabil, conforming, practical, dan seterusnya. Di sini bidang-bidang pekerjaannya kongruen dengan apa? Dengan mekanik ya. Kenapa? Karena dia kan hubungannya dengan fisik ya, atau farmer di sini. Kita lihat juga di sini ada investigatif, sosial, konvensional, enterprising, serta artistik. Nah, orang-orang artistik, tipe artistik adalah lebih suka sesuatu yang sifatnya ambigu dan unsystematic activities, sehingga yang akan membiarkan ekspresi-ekspresi yang kreatif. Jadi ini butuh orang-orang tipe orang yang tidak suka diketatin ya. Biasanya karakternya adalah imajinatif, disorderly, idealistik, emosional, serta impractical. Pekerjaan yang cocok untuknya adalah seorang dekorator ya, bisa di change gitu, musician, musiknya bisa dimiring-miringkan, diluruskan, variasi macam-macam, writer juga ya. Jadi di sini kelihatan mana bidang yang sebaiknya tidak bersilangan dengan kepribadiannya. Apakah kamu cocok? Apakah kalian sahabat Indonesia tipe realistik kah? Investigatif kah? Sosial? Apakah konvensional? Enterprising atau artistik? Di sini ada saran yang diberikan oleh Hollands mengenai occupation yang sesuai dengan tipe 1, 2, 3, 4, 5 tipe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipe ya, 6 tipe yang disediakan untuk sahabat Indonesia. Udah ya? Baik. Sekarang kita akan melihat
Apa sih kalau sesuatu itu berada di titik maksimal atau high on? Seseorang yang sangat ekstraversi, dia lebih cenderung keluar ya. Dia cenderung punya power yang mengarah kepada faktor eksternal. Dengan skor tinggi ini lebih cocok di kultur yang agresif dan kultur yang bekerja sama, team oriented. Dia ekstrovert tipenya ya, agresif dan team oriented. Jangan sampai seseorang yang justru punya kecenderungan introvert, punya kecenderungan low di extrovertnya, kita tempatkan dia dalam sebuah tim kerja. Budaya tim kerja ini nggak bisa matching tentu saja. Kemudian individu dengan tingkat persetujuan tinggi atau tingkat keramahan yang tinggi lebih cocok untuk iklim organisasi yang suportif ya, dibandingkan di tempat yang agresif. Kalau agresif seringkali kita membutuhkan kecepatan ya, dibandingkan hanya penilaian yang suportif. Kemudian di tempat yang keterbukaannya tinggi ya, individu dengan kepribadian keterbukaan yang tinggi lebih baik di lingkungan organisasi yang membutuhkan inovasi dibandingkan standar. Sayang banget ya kalau orang-orang yang kreatif, sayang banget ya orang-orang yang bisa menyerap beragam macam ide, kemudian ada di tempat yang konvensional atau standar. Dia terbelenggu dan tidak bisa menghasilkan apa-apa. Baik, tidak terasa kita sampai kepada pembelajaran terakhir, mengidentifikasi 5 kultur Hofstede. Versi yang dimaksud adalah yang pertama, Hofstede Organizational Cultural Dimensions ini menyebutkan bahwa ini merupakan skor atau nilai sebuah negara dipandang dari beberapa dimensi ya, dimensi yang meng-compare atau membandingkan satu negara dengan yang lain berkaitan dengan dimensi yang dimaksud ini ya, tanpa membandingkan, tanpa maksud untuk memberikan arti yang abu-abu gitu ya. Jadi biar jelas ini sebenarnya karakter umum ya, karakter umum dari sebuah negara seperti apa, tanpa tanpa mengesampingkan apabila ada beberapa individu yang kemungkinan berbeda dari karakter negara tempatnya tinggal ya. Oke, di sini ada power distance, tingkat di mana orang-orang dalam negara menerima kekuatan di organisasi ya. The type of relationship with your boss. The type of relationship with your boss. Seberapa jauh jarak, seberapa jauh seseorang nanti merasa tidak adil ya, disikapi tidak adil. Kemudian yang kedua adalah individualism. Individualism ini nanti versus kolektif ya. Individualism adalah tingkat orang-orang dalam negara yang lebih cenderung beraksi sebagai individu dibandingkan kelompok. Nanti kelompok itu disebut kolektivism ya. Apakah mengedepankan prinsip-prinsip family dan friends ataukah lebih mengedepankan sikap-sikap individual. Kemudian masculine and feminine.
merupakan tingkat di mana nilai seperti akuisisi atau keputusan dilaksanakan. Kalau feminim cenderung memberikan penghargaan pada hubungan atau kepekaan dan perhatian terhadap orang lain, sedangkan maskulin lebih kepada keputusan yang cepat. Ya. Di sini digambarkan how much conflict is expected in the workplace to achieve result. Seberapa jauh konflik ya, maskulin itu lebih ke arah konflik mungkin ya, kalau feminim lebih ke arah menerima. Kemudian berkaitan dengan menghindari resiko, how much risk you like to take at work. Seberapa besaran resiko yang siap diterima. Kemudian yang terakhir kaitan dengan long term orientation. Sejauh mana kita fokus pada hal-hal yang sifatnya jangka panjang. Oke, ini mencoba mendefinisikan power distance dari low dan high. Ini kalau low itu hierarki untuk convenience, kalau ini hierarki itu memang dibutuhkan, ya. Jarak, ya, berbicara mengenai jarak. Ini ya, kita lihat yang feminim lebih ke arah lembut, ya, sedangkan kalau yang maskulin lebih ke arah ego oriented, life in order. Ya, kalau maskulin kita lihat, kalau feminim relationship oriented, work in order to live. Beda ya. Di sini juga ada beberapa ranking sejumlah negara yang mana mereka ada di posisi tingkatan paling tinggi dan paling rendah. Sebagai contoh di sini Malaysia disebutkan ranking 1 untuk power distance. Kemudian kalau untuk individualism nomor 1 dipegang oleh United States. Kemudian yang maskulin nomor 1 mana? Yang sangat maskulin itu Jepang. Kemudian resiko, yang sangat menghindari resiko itu adalah, yang siap beresiko adalah Greece. Menghindari resiko adalah Greece. Long term itu ada pada di sini nggak kelihatan ya. Rankingnya nggak ada. Yang paling dekat paling nomor 2 ya. Yang sifatnya long term itu ada pada Hong Kong. Nah, ini ada beberapa posisi negara ya, yang paling tinggi ke yang paling rendah. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa Bu dosen bagi buat kita semua. Salam semangat, tetap berkarya, tetap semangat, dan kita akan terus belajar dalam topik-topik yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu. Majulah Indonesiaku.